Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu optik geometri dengan subpokok bahasan cermin cembung. Untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, cermin cembung. Cermin cembung disebut juga cermin negatif karena setiap benda ada di depan cermin tersebut itu akan membentuk bayangan maya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang persamaan cermin. Nah, saya perlukan gambar dulu nih. Nah, ini sinar-sinar yang digunakan dalam pembentukan bayangan ya. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah dari titik api. Sinar menuju pusat ya, dipantulkan kembali seolah-olah dari pusat itu sendiri. Nah, sekarang uh, aturannya seperti ini. Untuk cermin cembung itu titik apinya negatif ya. Kemudian jari-jarinya juga sama negatif ya. Negatif. Nah, itu yang disebut cembung. Nah, tapi nanti kalau di lensa cembung itu positif ya. Nah, biarkan lensa. Ya, sekarang kita hadapi cermin aja dulu. Kemudian persamaan ya. Untuk persamaan sama ya. 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 2/R ya. Dengan catatan ini R-nya negatif. Atau 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F ya. Nah, di mana nanti pembesarannya atau boleh menggunakan rumus dulu nih. S aksen sama dengan ya, S kali F ya, per S min F ya. Tuh, ini rumus berikutnya, ini rumus biasa, ini biasa ya, ini cepatnya ya. Nah, kemudian pembesarannya kalian boleh menggunakan ini S aksen per S ya, atau yang lainnya min dalam kurung ya, F S min F ya, sama ya seperti cermin cekung, cuman perbedaannya di situ di titik api dan jari-jari kayak itu. Awas aturannya itu harus ingat ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang ruang benda dan bayangan. Nah, saya pilah-pilah lagi ini. Nah, ini maksudnya begini. Benda berada di depan cermin cembung, maka benda berada di ruang 4. Nah, ruang 4 berarti ruang benda nyata. Jadi setiap benda yang ada di depan cermin cembung itu berarti bendanya nyata. Nah, kemudian 1, 2, 3 Romawi ya yang ini itu ruang benda maya. Dibalik ya, kalau cermin cekung berarti ini 1, 2, 3 ruang benda nyata, 4 berarti ruang benda maya. Kalau cembung dibalikan. Ruang 1, 2, 3 itu ruang benda nyata, maya, 4 berarti ruang benda nyata ya. Kemudian bayangannya sama, 1, 2, 3 itu berarti ruang bayangan maya. Kalau di cermin cekung nyata ya. Nah, 4 berarti ruang bayangan nyata. Kalau di cekung berarti maya gitu ya. Cuma aturannya begini, ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5 ya. Itu. Oke, itu aturannya, awas perhatikan ya. Nah, ini nanti digunakan untuk membentuk bayangan atau melukis bayangan baik di cermin tunggal maupun cermin gabungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Sekarang sinar istimewa. Nah, ini sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik api. Ya, seperti itu. Nah, sinar yang kedua atau markas sinar yang kedua, sinar menuju titik api. Tuh. Nah, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, C. Sinar menuju pusat cermin. Nah, ini menuju pusat cermin. Dipantulkan kembali seolah-olah dari pusat itu sendiri. Nah, nanti untuk melukis sama seperti cermin cekung ya. Ambil 2 di antara ketiga sinar itu. Atau tiga-tiganya juga boleh.
Yang penting dua sinar atau dua berkas cahaya ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini ada soal ya. Nah, di sini sebuah benda berada di depan cermin cembung bertitik api 20 cm pada jarak 40 ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas. Nah, nanti di sini F-nya itu 20 cm tapi negatif. Kemudian S-nya itu 40 cm. Nah, ditanyakan S-nya, aksen, kemudian M-nya berapa. Kita jawab dengan ini aja lah, biar ngebut. S kali F per S min F ya. Nah, S-nya 40, kemudian F-nya minus 20, ya perpanjang 40, ya dikurangi 20 ya. Nanti diperoleh ini minus 800 ya. Minus 800 dibagi dengan 60 ya. Itu ya, plus. Nah, berarti minus 80 per 6 atau 40 per 3 cm. Artinya apa? Ini maya ya. Kemudian pembesaran di sini aja. M sama dengan boleh S aksen per S ya. Min 40 per 3 min ya dibagi dengan 40. Nah, jadi nanti ini 1/3. Jadi sifat bayangannya adalah maya nih. Nah, di sini M-nya positif, berarti sama tegak. Kemudian M-nya lagi 1/3, berarti boleh nyebutnya diperkecil 3 kali atau pembesarannya 1/3. Itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang lukisannya bagaimana? Lukisannya perhatikan. Nah, benda di ruang 4. Garis utama dipantulkan seolah dari titik api. Nah, dan sinar menuju pusat dipantulkan seolah dari pusat itu sendiri. Nah, itulah bayangan yang ini ya. Nah, ini kan maya tadi. Maya pembesarannya 1/3. Maya tegak diperbesar 1/3 ya. Gitu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, saya percepat aja. Sebuah benda berada di belakang cermin cembung bertitik api 20. Nah, ini sama soalnya seperti yang tadi ya. Cuman ini divariasi aja gitu. Nah, ini diketahui F-nya itu minus 20 ya. Kemudian S-nya karena di belakang itu minus 15 ya. Di belakang. Pada jarak 15. Nah, tentukan sifat bayangan dan lukiskan. Biasa cari S aksen, kemudian cari M berapa ya. Nah, S aksennya boleh pakai inilah biar ngebut. S kali F per S min F ya. S-nya berarti minus 15 ya. Kali minus 20 dibagi dengan minus 15 min kurung min 20 ya. Berarti di atas plus berarti 300 ya. Di bawah berarti 15 plus 20 berarti 5 ya. Nah, oke. Nah, ini hasilnya berarti S-nya itu S akhirnya itu 6 ya, 60 cm nyata ya. Ini soalnya dibalikan dari soal nomor 1. Nomor 1 tadi benda di ruang 4, bayangan di ruang 1. Benda sekarang di ruang 1 ya bendanya. Nanti bayangan di ruang 4. Oke. Tuh. Maka pembesarannya berapa? Pembesarannya boleh pakai ini, S aksen per S ya. Nah, min 60 per 15 ya. Nah, ini berarti min 4 kali. Ya, sifat bayangan ini berarti nyata sama tegak diperbesar 4 kali. Itu ya. Nyata ya. Jadi boleh ditulis ya. Nyata ya. Nyatanya dari mana? Dari S aksen ya. Kemudian sama tegak dari mana? Dari M positif. Kemudian diperbesar gitu ya. Ini kalau mau dibuat kalimat seperti
diperbesar 4 kali gitu ya. Ini dari M yang ini positif, ini dari S aksen bernilai positif gitu ya. Nyata sama tegak diperbesar 4 kali gitu ya. Tuh. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini lukisan ya. Benar di ruangan 1 Maya tuh ya. Sinar datang dari mana? Dari depan cermin tetap ya. Ya. Oh, tuh ya. Kemudian gunakan sinar yang ketiga menuju pusat. Nah, dipantulkan kembali. Nah, ini yang disebut bayangan. Itu tadi kan nyata 60 cm. Nah, dari sini ke sini 60. Nah, tadi ini 15 gitu ya. Itu kerjaannya ya, lukisannya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikut. Nah, ini lagi ada soal seperti ini. Nah, sekarang soal dari nomor 2 digeser ke soal nomor 3. Digesernya kenapa? Karena di sini jaraknya 30. Nah, berarti bergeser. Nah, F-nya berarti minus 20. Ingat ya. S-nya yang tadinya 15 sekarang digeser jadi 30 ya. Minus 30 ya. Nah, berarti ini di ruang 2. Nah, dari mana tahu ruang 2? Ini kan berarti jari-jarinya 40 ya. Jari-jarinya 40, kemudian jaraknya 30, berarti kurang dari 40 ya. Nah, oke. Ini 40 cm nih jari-jarinya. Nah, benar berada di ruang 2 ya. Itu kalau ditanya, kalau misalkan ada yang menanyakan, berarti S-nya lebih besar daripada F. Ini jangan lihat negatif ya. Jangan lihat negatifnya, tapi ini negatif tuh karena di belakang dan cermin cembung ya. Nah, kemudian kurang dari pusat ya atau jari-jari gitu ya. Maka ruang 2. Nah, nanti bayangan di ruang 3 pasti. Jawab S aksen. Nah, berarti SF per S min F ya. Terus S-nya itu minus 30, kemudian F-nya juga minus 20 ya. Perpanjang nih dikit. Berarti min 30 dikurangi 20 ya. Berarti nanti sini min jadi plus ya 600. Nah, dibagi dengan min 10 ya. Nah, nanti jawabannya di sini minus 60 cm. Apa artinya ini maya ya? Maya nih ya. Nah, kemudian pembesarannya boleh menggunakan rumus ini. Ini baru dipakai ini F per S min F ya. Nah, ini agak gede dikit lah. Berarti min F-nya di situ 20, kemudian S-nya minus 30 min nah, min 20 ya. Gitu ya. Berarti min nah, min 20. Nah, dibagi dengan nah, di bawah minus 30 plus 20 ya. Berarti nanti min 10 ya. Betul. Nanti hasilnya adalah minus 2. Nah, artinya apa? Apa? Maya terbalik ya. Ini S-nya berarti S aksennya Maya. Nah, kemudian M-nya negatif terbalik ya. Kemudian M-nya lagi 2. Jadi Maya terbalik kemudian diperbesar 2 kali. Itu ya. Oke, itu menurut perhitungan. Nah, sekarang bagaimana menurut gambar atau menurut lukisan? Ayo lanjut. Nah, benda ada di ruang 2, Maya ya. Sinar tetap dari depan cermin. Tuh. Ya. Nah, inilah tuh, B aksen. Saya ulangi ya. Sinar sejajar di titik utama menuju benda, nah, dipantulkan dan diperpanjang. Sinar menuju titik api dipantulkan dan diperpanjang. Ya, gitu. Nah, ini lukisan untuk soal nomor 3. Yap. Soal yang keempat,
Nah, gini. Sebuah benda berada di sekitar cermin cembung, titik apinya 15, jika ternyata bayangannya diperbesar 4 kali, tentukan letak benda ke cermin. Nah, ini dari eh, pembesaran ya. Nah, misalkan kita yang pertama nih, ini kan diketahui ya, tidak diketahui, misalkan nomor A sama tegak, ya, untuk sama tegak. Kemudian B-nya saya tambahkan ini terbalik. Nah, untuk sama tegak kita jawab, ya. Nah, ini sama, ya, keduanya ditanyakan S-nya berapa. Maka untuk sama tegak M sama dengan min S aksen per S. Kerjakan dari sini. Karena sama tegak berarti nanti M-nya positif. Berarti 4 sama dengan min S aksen per S ya. Berarti S aksen sama dengan minus 4S ya. Ya, seperti itu. Oke. Masukkan ke sini. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F ya. 1 per S dikurangi 1 per 4S sama dengan 1 per itu awas 15 min 15 ya. Nah, 4S bagi S berarti ini 4 dikurangi 1 per 4S ya. Sama dengan minus 1 per 15. Nah, nanti jawabannya di sini 3 ya. 3 kali 5 ya, ntar dulu. 3 per 4S ya. Sama dengan minus 1 per 15 ya. Berarti S sama dengan 45 minusnya 45 dibagi dengan 4 ya, cm. Berarti belakang, di belakang cermin ya. Nah, sekarang untuk B terbalik. Untuk yang terbalik itu, sorry, ada yang salah nih. Untuk terbalik berarti nanti M-nya negatif 4 ya. Nah, berarti min 4 sama dengan min S aksen per S ya. Nah, berarti S aksen sama dengan 4S ya. Masukkan ke sini. 1 per S ya. Ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F ya. 1 per S ditambah 1 per 4S sama dengan 1 per 15 minus ya. Minus. Nah, berarti ini 4S bagi S berarti 4 tambah 1 berarti 5. 5 per 4S sama dengan min 1 per 15. Nah, berarti S-nya itu ya minus 75 per 4 ya cm gitu ya. Nah, itu soal nomor 4 ya. Ada yang sama tegak, ada yang terbalik. Nah, yang terbalik berarti minus 75 per 4, yang sama tegak berarti 45 per 4 cm ya. Nah, tanda negatif boleh dibuang. Diganti dengan kalimat yaitu benda maya atau di belakang cermin. Oke. Nah, itu penjelasan dan aplikasi konsepnya. Oke, cukup sekian untuk cermin cembung. Nah, nanti bahasan kita adalah cermin gabungan. Nanti dibahas ya tentang cermin gabungan. Nah, gabungan dari cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan kalian berupa like, komen, subscribe, supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya atau materi berikutnya yaitu cermin gabungan, serta share ke teman kalian yang ada di sana supaya mereka juga ikut mempelajari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam penampilan ya dan tidak membuat kalian berhenti belajar. Oke, selamat beraktivitas dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.